بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى أنا نذير لبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا أصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا لكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Terima kasih. Dan dulu pada Ananda Jarwo Maulida surat Al-Waqiah ayat 1 sampai 16. وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة متكئين عليها متقابلين صدق الله العظيم. Kepada anak dari persilahkan hadir ke atas panggung beserta wali saksi. Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin memberikan sebuah cerita tentang seorang anak yang sudah tiada orang tuanya, berupa ayahnya. Anak ini hanya ingin memberikan sebuah kemuliaan suatu kelak kepada ayahnya yang sudah lama meninggalkannya di dunia ini. Dia tidak punya apa-apa yang ingin dia berikan. Bahkan ibunya pun tak mampu menyekolahkannya untuk melanjutkan dan menjadikan dia sebagai seorang penghafal Quran. Kemudian Allah pertemukan dengan
pondok pesantren Yatim Duafa Ikhlas ini. Maka anaknya pun dititipkan untuk bisa menghafal Al-Quran di sini. Dan ibunya pun juga menawarkan diri untuk membantu pondok ini dengan hanya menjadi tukang cuci bagi anak-anak yatim duafa ikhlas. Dia hanya bilang kepada saya, Abi, saya tidak bisa banyak, ingin saya bantukan kepada pondok ini, tapi tolong saya, jadikan saya orang yang bisa bantu pondok ini, walaupun hanya jadi tukang cuci baju anak-anak. Walaupun saya tidak dibayar, Abi, yang penting anak saya bisa menghafal Al-Quran. Dan keinginan itu Allah jawab hari ini. Anaknya menjadi penghafal tercepat dan termungkin bahkan. Semoga orang tuanya yang sudah tiada kelak terbangga dengan anak ini. Jujur, saya sebetulnya kalau ada donatur yang ingin mengumrohkan, saya ingin sebetulnya mengumpulkan dari sebuah receh-recehan, tapi pada Allah, pondok tidak bisa berbuat banyak, hanya bisa memberikan tabungan beasiswa sebesar 2 juta untuk anak ini. Dan Nabi, saya berharap beliau nanti bisa menjadi membantu pondok ini untuk mengembangkan program tahfidzul Quran di pondok ini. Silakan. Selamat Anda solehah. Tiada kebahagiaan yang lebih dari seorang tua yang melahirkan kecuali memiliki anak yang hafidhul Quran. Kita bangga ketika anak kita bisa kerja. Kita bahagia ketika anak kita bisa sarjana. Tapi kita akan merasa menjadi orang tua yang mulia ketika kita memiliki anak yang hafidhul Quran. Maka berkomitmenlah bagi orang tua untuk bisa melahirkan anak-anak menghafal Al-Quran. Kepada Anda diharap untuk hadir di atas panggung beserta wali santri. Yang akan disematkan oleh Pimpinan di sekolah ini sempat anak ini mau berhenti, sempat anak ini tidak melanjutkan untuk menghafal Al-Quran karena ada sebuah goncangan jiwa yang besar ketika di tengah-tengah adik-adik menghafal Al-Quran ada sebuah kabar yang mengentakkan jiwanya. Kabar kalau ayah tercintanya meninggalkan dia untuk selamanya. Ya, dia akan ditinggalkan oleh ayahnya selamanya. Tapi kelak keterpisahan itu dengan dia menghafal Al-Quran, saya yakin, kita yakin Al-Quran adalah syafaat bagi orang-orang yang menghafalnya. Kita yakin Al-Quran akan menjadi syafaat bagi orang-orang yang menghafalnya, mengamalkannya. Maka kelak kita berharap anak ayah ini akan dipertemukan oleh Allah dalam sunnah, dalam jannahnya, karena mendapatkan syafaat Al-Quran. Tidak wajib tercepat. Kita tidak banyak pondok hanya bisa memberikan beasiswa
tabungan sebesar 1. Bapak Ibu yang sekalian rahmati, kita bahagia hari ini karena menyaksikan kebahagiaan orang lain. Tapi kita berharap, walaupun kita bukan para penghafal Quran, kita berharap anak-anak yang kita lahirkan menjadi bagian dari orang-orang yang hafal Quran. Kalaupun sudah anak-anak kita dewasa dan tak hafal Quran, tapi minimal kita telah membantu ikut serta melahirkan generasi-generasi Al-Quran. Karena tidak ada yang sia-sia. Berbuatlah dan menjadi bagian dari orang-orang yang mengantarkan anak-anak kita, anak-anak biologis kita, dan anak-anak biologis kita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Kamu kalau ikut tuh kan soal udah dicampur cerita. Ono putih ngomong parah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Yang saya hormati pimpinan pesantren Pondok Pesantren Ikhlas, saudara saya Ustaz Subir Hafizahullah, dan juga keluarga, bapak-bapak dari forum pimpinan tingkat kecamatan yang hadir pada saat ini, alhamdulillah luar biasa. Dan saat ini Bapak TNI berada di garis terdepan yang tantangannya cukup besar, Pak Min, menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Dan saya banyak dengar cerita kalau tentara itu di pedalaman-pedalaman itu banyak membangun masjid. Ini pedalaman-pedalaman. Semoga Allah menjaga beliau-beliau semua untuk tetap sehat dan tetap kuat. Demikian pula para tokoh sesepuh, Bapak Kepala Desa, Pak Carik, alhamdulillah, Bapak RT, Pak RW, para donatur yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di sini. Semoga menjadi sedekah jariyah selama Al-Qur'an dibaca, pahalanya mengalir untuk beliau-beliau semua. Dan yang berbahagia Ananda semua,
yang menyelesaikan hafalan Al-Quran tetapi belum diingat interaksi dengan Al-Quran belum selesai ya. Dan juga para orang tua yang berbahagia mampu mengantarkan dan mendampingi putra-putrinya sampai diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafal ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimahullah, tentang Al-Quran itu begini, ada satu cerita ini sering saya ulang-ulang. Seorang tokoh dari Mesir bercerita bahwa dulu waktu kami masih kecil di kampung kami, di desa kami, kalau antara maghrib sampai isya dari rumah-rumah itu terdengar suara dengungan seperti lebah. Tapi bukan lebah, itu bacaan Al-Quran yang keluar dari rumah-rumah itu. Tapi sekarang suara itu tidak ada lagi. Yang terjadi adalah apabila dari sebuah rumah dibaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ada pertanyaan, siapa yang meninggal? Sekarang Al-Quran jadi kitab kematian, kata beliau. Tapi alhamdulillah pada hari ini kita melihat dengan mata kepala sendiri anak-anak kita yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan Al-Quran dan betul-betul menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab kehidupan, bukan kitab kematian. Dan alhamdulillah hadirin rahimakumullah, kita juga bisa menghadiri acara ini, diberi hati yang sangat senang terhadap Ahlul Quran atau para penghafal Al-Quran ini. Harapannya bukan hanya saat kita mati nanti dibacakan ayat Al-Quran, tetapi ketika kita masih hidup ini kita mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Saya akan menyampaikan dua hal. Yang pertama terkait dengan mengapa kita dan anak-anak kita perlu kita siapkan dengan Al-Quran. Dan yang kedua nanti bagaimana kita mengaplikasikannya. Nah, dalam waktu yang sangat pendek ini saya tidak bicara secara detail, tetapi poin-poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu rahimahullah, kita perlu menanamkan Al-Quran pada anak-anak kita itu. Yang pertama adalah lihifdi fitratihim, untuk menjaga fitrah mereka. Saat kita melahirkan putra-putri kita, saat itu ada tantangan, Pak, dan tantangan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya ditantang oleh Nabi SAW apakah menjadikan anak ini seperti Yahudi, Majusi, atau Nasrani, atau tetap menjaga fitrahnya. Nah, tentu kita sebagai orang tua yang beriman kepada Allah, harapannya anak-anak kita adalah anak-anak yang terjaga fitrahnya, fitrah tauhidnya, tetap menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan saat kita menghadap Allah pun juga seperti itu. Kita perlu mentradisikan nanti saat sebelum kita meninggal bertanya kepada anak-anak kita, meneladani Nabi Yakub alaihissalam, ya, menjelang wafat beliau anak-anaknya dikumpulkan, mata kudu Nabi bagi kalian nanti menyembah siapa. Jadi yang diributkan, yang disibukkan bukan nanti warisannya Allah. Anak-anak sebelum wafat nanti kita tanya, pertanyaannya adalah nanti kalian menyembah siapa? Harapannya anak-anak kita menjawab, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Kami menyembah Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishaq. Wa nahnu lahu muslimun. Mereka berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan begini, Pak, bukan bagi-bagi. Nah, rumah yang ada di sini nanti untuk tamu, tanah yang ada di sini untuk yang nomor 2. Nah, tanah yang ada di perumahan ini jangan dijual, ya. Kenapa, Pak? Itu bukan tanah kita, jangan dijual. Nah,
Jadi lihifdzi fitratihim, mendekatkan anak dengan Al-Quran itu bagian dari menjaga fitrah mereka. Tetapi anak-anakku yang diberi kenikmatan oleh hafal Al-Quran, ada juga ceritanya seorang penghafal Al-Quran kemudian di akhir hayatnya ternyata su'ul khotimah karena tergoda oleh dunia, tepatnya tergoda oleh wanita yang artinya apa? Tidak ada jaminan. Karena tidak ada jaminan, maka terus kita berusaha. Pesannya ayat Al-Quran itu adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan meninggal kecuali dalam keadaan muslim, jangan meninggal kecuali bersama Al-Quranul Karim. Jadi belum selesai anak-anakku, meskipun sudah hafal 30 juz. Yang 31 tidak ada lagi. Adalah yang 31. Nah, ini alasan yang pertama. Apa tadi? Lihifdzi fitratihim, untuk menjaga fitrah mereka. Kemudian yang kedua, untuk membangun kemenangan. Loh, kok bisa seperti itu? Ada ayat Al-Quran hadirin, surat Fussilat ayat 26. Ada yang apa? Surat Fussilat 26 bunyinya bagaimana? Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun. Orang kafir itu bilang begini, jangan sampai kalian mendengar Al-Quran, buatlah kegaduhan agar kalian itu menang. Artinya apa? Artinya itu, kalau tidak ada lagi yang membaca Al-Quran, umat Islam kalah atau menang? Yang menang sih. Makanya kemudian orang lain itu berusaha bagaimana caranya dibuat situasi yang gaduh, dibuat suasana yang ricuh atau rame-rame agar umat Islam tidak sempat membaca Al-Quran agar mereka bisa. Nah, tetapi sekarang Pak, tidak perlu membuat gaduh ya, kegaduhan. Bahkan gaduhnya itu dalam bentuk silent ya. Alat-alat seperti ini bisa memalingkan orang dari bacaan apa? Bacaan Al-Quran. Saya perlu introspeksi diri, kita semua pun juga demikian. Waktu yang kita perlukan untuk membaca Al-Quran dengan membaca WA itu lebih lama mana Pak? Banyak WA. Kalau begitu ini alamat menang atau kalah? Wah, yes. Angel, wis angel. Angel kan datang ini. Kenapa orang kafir mengatakan la tasma'u li hadzal qur'ani walghaw fihi la'allakum taghlibun? Berarti mereka paham atau tidak, Pak? Paham. Mereka itu paham kalau Al-Quran itu sumber kemenangan, sehingga umat Islam jangan sampai membaca. Nah, kalau mereka paham, kalau kita kira-kira paham atau tidak? Wah, yes, berarti. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari 30 juz itu kira-kira Bapak Ibu lebih banyak hafal yang mana, Pak? Juz berapa? 30. Dari juz 30 itu yang paling banyak dihafal yang mana, Pak? Al-Ikhlas. Kenapa saya membaca Al-Ikhlas? Karena saya donatur pesantren Al-Ikhlas, Pak. Tapi ada sahabat Nabi itu yang tiap kali jadi imam, setiap rakaat baca surat Al-Ikhlas. Diprotes sama jamaahnya, dilaporkan pada Rasulullah SAW, dipanggil oleh Nabi, apa benar kamu kalau sholat selalu baca surat Al-Ikhlas? Apa alasannya? Ya Rasulullah, saya itu sangat senang dengan surat itu. Ya sudah, kamu masuk surga karena senang dengan surat Al-Ikhlas itu. Jadi bapak-bapak, alhamdulillah. Masalahnya bukan karena senang, karena itu yang dihafal. Nah, ini alasan yang kedua. Jadi Al-Quran itu sumber kemenangan. Yang ketiga hadirin, ternyata para sahabat Nabi SAW itu punya cara di dalam mendidik anak-anak mereka. Mereka itu punya ungkapan begini, nahnu nu'allimu abna'ana maghaziya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama nu'allimuhul Quran. Kami mengajarkan anak-anak kami sejarah perjuangan Nabi sebagaimana kami ajarkan kepada mereka Al-Quran. Berarti
tema pendidikan anak-anak di kalangan sahabat Nabi itu apa? Satu sejarah, satu Al-Quran. Sejarah dan juga Al-Quran. Kenapa sejarah? Kenapa sejarah peperangan dengan dirahmati Allah? Dulu saya punya tamu ini adik kelas saya. Ini saya kira banyak yang tahu ya. Beliau seorang novelis terkenal, ya, Kang Habibur Rahman. Kan begini hadirin, lebih dari separuh orang yang terinfeksi virus itu tidak paham. Kenapa? Apa rahasianya? Karena sistem imunnya, sistem kekebalan tubuhnya itu sangat imunitas. Imunitas itu dibangun di atasnya tinggi, ada rasa tenang di hati, ada rasa optimis, selalu berbaik sangka kepada Allah. Alasan yang keempat, kita mengajarkan anak-anak kita Al-Quran itu agar baik ilmunya, agar struktur dan urutan-urutan ilmunya itu tepat. Kalau yang diinginkan oleh Islam itu begini hadirin, seharusnya ilmu yang dipahami oleh anak-anak kita itu yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, mengenal diri. Selanjutnya mengenal alam semesta, belajar ilmu alam tentang semesta. Oke. Ilmu yang pertama diajarkan itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Quran menyebutkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ilmu tentang Allah harus mendahului. Apa manfaatnya? Kalau kita belajar ilmu tentang Allah, mengenal Allah terlebih dahulu, baru kemudian mengenal alam semesta, apa yang kita pelajari semakin menambah iman kita. Tapi kebanyakan kita terbalik. Kenal Allah itu belakangan. Ya. Pertama, mengenal alam semesta dan alam sekitar, sehingga cara belajar kita membaca ayat-ayat Allah itu keliru, tidak seperti yang diinginkan oleh Al-Quranul Karim. Kalau yang diinginkan oleh Allah apa? Kalau diinginkan oleh Allah itu, apabila kita membaca ciptaan Allah, maka apa yang kita katakan? Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanak. Ya Allah, tidaklah yang kau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu yang pernah sekolah, yang pernah kuliah, yang pernah belajar IPA atau sains dan lain sebagainya, ada nggak dulu yang ketika membaca atau belajar tentang matahari kemudian mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan? Ada? Tidak ada. Padahal seharusnya apa? Saat itu mengucapkan Rabbana ma khalaqta hadza batilan dan menangis. Fakta yang terjadi ketika diceritakan tentang matahari, tentang bumi, yang menetes itu bukan air matanya Pak, tapi air mulutnya yang menetes. Karena diterangkan sambil tidur gitu. Nah, kita urutkan kembali ilmu strukturnya itu harus tepat. Okay. Kita kenalkan ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu ada yang pernah umroh? Ada nggih? Pernah waktu di sana lihat onta apa tidak Pak? Lihat. Waktu lihat onta apa yang dilakukan? Paling selfie. Padahal yang diajarkan dari Al-Quran bagaimana ketika lihat onta? Afala yanzuruna ilal ibili kaifa? Hendaknya memperhatikan bagaimana onta itu diciptakan. Kalau kita tidak Pak, lihat onta diajak selfie. Okay. Lihat sekarang di Batu itu ada taman bunga luar biasa. Ketika lihat bunga yang indah seperti itu, sepertinya sedikit sekali yang mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Langsung bagaimana? Itu madzhab tahun 2021 begitu. Padahal yang diinginkan oleh Allah apa? Hendaknya memperhatikan bagaimana bumi itu diciptakan. Hendaknya memperhatikan. Pernah saya menyampaikan materi di depan para guru. Saat itu ada guru yang mengatakan, Ustaz, kami waktu mengajarkan anak-anak kami, murid-murid kami biologi, pas tentang hewan-hewan, saya coba googling, ya. Saya membaca ayat
Dan saya sampaikan pada anak-anak saya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, dan saya sampaikan apa manfaat onta itu. Dan kenapa kok Allah menyuruh kita, menyuruh untuk mempelajari dan memperhatikan onta itu. Ternyata ada sekitar 8 keistimewaan onta tersebut. Saya tidak sebutkan semuanya, tapi di antaranya apa? Di antaranya hadirin yang dirahmati Allah, onta itu meskipun berjalan di tengah badai padang pasir masih tetap bisa berjalan, Pak. Kenapa? Karena di depannya itu ada rambut-rambut yang menjadi tamennya, ya, masih tetap bisa berjalan. Saya pikir begini, kemungkinan perancang atau produsen helm itu membuat helm yang ada kacanya itu setelah membaca ayat afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Termasuk juga sekarang musim corona banyak yang memakai niru apa Pak? Niru. Jadi kalau ada orang bilang begini, menghafal Quran itu akan mematikan imajinasi anak, keliru itu. Justru ketika kita mengajarkan anak Al-Quran sejak usia dini, imajinasi itu semakin luas. Bukan semakin kecil, bukan mati, semakin luas. Tema-tema dialognya itu berkembang, Pak. Dan itu pengalaman di tempat kami, anak-anak kecil usia mulai 3 tahun itu menghafal Al-Quran. Kalau diajak ngobrol dan sebagainya, mereka sudah bertanya, isyarat itu apa? Kenapa kok ada onta itu kok disebut dengan ibil, kok ada disebut dengan isyarat? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Gimana hari kiamat dan lain sebagainya. Jadi imajinasinya bukan sekedar imajinasi yang ditangkap oleh indera dunia ini, tapi jauh juga bertanya tentang akhirat. Dan karena Nabi SAW orang cerdas itu adalah yang memahami kelemahan dirinya dan berpikir untuk kehidupan setelah mati atau akhirat itu. Anak-anak beda. Jadi nyawa begitu anak-anak itu. Kadang orang tua kan khawatir, kok anak saya berat sekali masih kecil, kok hafalannya kok perjuangannya menghafal kok berat. Kita karena mengukur anak kita dengan ukuran kita yang merasa berat itu, tetapi karakter anak tidak. Karena saat itu yang tumbuh dan berkembang adalah al-dzaka al-lughawi. Ada seorang profesor ahli bahasa, seorang ibu, beliau dari Mesir kemudian jadi profesor di Amerika. Beliau bercerita begini, hadirin. Dulu malatangna nabi qulubina rahmatan warhamna warham aba'ana wa ummahatina warham ahlana wa auladana warham tullabana wa talibatina warham man 'allamana wa man hadana ya rabbal alamin. Allahumma la tamna'na bi dhunubina sibra wastur awratina wa uyubana bi sibril jamil. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahli al-Qur'an waj'alna wa iyyahum min ahlika wa khassatika ya rabbal alamin. Allahumma ij'alna min tali kitabikal karim wa min khufadi kitabikal karim wa min alladhina ya'maluna bil Qur'ani ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna qur'ana ayatun min ayatik tusibu bihi man tasha'u wa tasrifuhu an man tasha'. Allahumma fasrifhu anna wa an buyutina wa an ma'hadina wa an ahlina wa auladina wa an tullabina wa talibatina wa an buyutil muslimin wa an biladil muslimin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.